Baru apa namanya itu cabangnya kan dia cabang ngikut toh, ndak Cabang apa itu? indah maksudnya ndak dari bawah, dia cabangnya ada batang tingginya baru. Dia ndak seperti ada yang cabai itu yang langsung berumpun, dia cabangnya dari bawah ke atas kan begitu. Maksudnya saya maksudnya saya begini, kalau bisa itu kan punya produk sendiri, brand sendiri. Nah itu maksudnya itu yang disampaikan ke petani, cara-caranya itu ya, cara tumbuhnya bagaimana. Terus kan biasanya kan beda-beda, dari kayak cabai ini beda. Saya juga sebenarnya biasa ikut cabai, cuman jarang Kak kalau Asia tuh. Biasanya saya cakra. Lebih suka ke situ. Bukan tidak suka Asia. Apa namanya? Panamera ya. Panamera. Nah itu kalau misalkan kayak begitu, jadi saya minta mungkin yang begitunya disampaikan. Sudah tangkap Bu. Terus ini tadi pertanyaannya Aji, biasanya kan kalau sekitar 1 tahun itu biasanya itu cabai banyak ada tangkainya yang tidak produktif. Itu ya caranya itu biasanya kan dia kasih bertahan bisa sampai 3 sampai 2 tahun. Begitu Pak, bedengannya. Ya, terserah kita panjangnya bagaimana, terserah. Yang penting Pak begini, karena proses pemasangan mulsa Pak dengan mulsata kan lebarnya itu Pak 120. Dapat ini Pak. Begitu. Kalau mau mulsa misalkan mulsa yang lebarnya 80 Pak, perkecil itu bedengannya. Tergantung dari tanaman tadi dan tergantung dari kita di petaninya. Mau yang dalam satu bedengan begini Pak, ada yang berhadapan begini, atau mau yang begini Pak, yang sistem zigzag begini. Ini semua Pak ada maksud tertentunya kenapa ada petani pakai sistem seperti ini. Pertama kita dulu lihat cuaca tak. Kalau ruangan terbuka Pak jangan pakai begini. Maksud saya ruangan tertutup ya kayak begini kan masih baik tertutup Pak. Sinar matahari dari jam 7 pagi mungkin baru kena jam-jam berapa Pak? Karena matahari. Jadi jangan pakai begini Pak. Itu. Tergantung juga pada varietas benih Pak. Kalau varietas benih itu benih lokal ya, tak apa-apa kita pakai begini. Dan kalau hibrida Pak itu dia mesti Pak disesuaikan syarat tumbuhnya. Ya salah satu mungkin di sini Pak saya sarankan pakai sistem ini Pak, yang zigzag. Jangan kita dalam pikiran kita bilang kaki Buddha ditanam Buddha Selena. Kan itu sama tadi Pak. Buddha ditanam Buddha Selena, tapi jangan berpikir Pak itu bahwa Buddha ditanam tesar punya Cina. Salah satu penyakit utama daripada cabai itu Pak namanya patek atau antraknosa. Antraks. Saya sarankan gitu Pak. Yang pertama tadi asam humat, terus antibiotik. Yang ketiga itu Pak kita harus sediakan namanya fosfat yang mudah diserap oleh tanaman. Ada produknya Pak dalam bentuk botolan, mau yang pupuk ada. Yang apa namanya yang cair. Yang cair dan yang bubuk ada. Itu untuk pengaplikasian 5 hari, 10 hari sampai 15 hari Pak. Usia tanaman tak. Selebihnya itu Pak nantinya pemupukan NPK kami Pak, NPK-nya 1 sendok saja setanaman. 1 sendok. Karena pupuk ini Pak pupuk mahal yang dikasih itu, jadi 1 sendok saja per tanamannya. Cara aplikasinya Pak itu kita aplikasi pada umur 10 hari, maksud saya umur 20 hari, 40 hari, dan umur 60 hari dan 80 hari. 4 kali pemupukan jadi Pak. Jadi kalau satu karung itu Pak yang beratnya 50 kilo bisa memupuk 1000 tanaman. Kita perkirakan mami Pak berapa tanaman tak, jadi kebutuhan pupuknya itu berapa. Jadi seperti itu. Terus masih ada Pak yang beri pertanyaan tentang olah tanahnya? Tentang kedalaman tanam. Kedalaman tanam Pak. Kedalaman tanam itu Pak upayakan Pak bibit seperti ini kan. Yang pertama saya mau jelaskan dulu bibitnya Pak Le. Ya. Pembibitan sebenarnya Pak itu harus
kalau upayakan mau satu kali tapin atau dua kali. Karena kan ini Pak disemai dulu. Selesai semai Pak kita tapin dulu di polybag. Iya. Karena kalau begini Pak tidak maksimal pertumbuhannya. Apa namanya rugi di benih Pak. Rugi. Karena itu tanaman Pak dia butuh dulu media untuk proses pertumbuhannya sebelum menyesuaikan ke lingkungan. Begitu. Saya pernah mengolah begini Pak. Saya juga honorer di Dinas Pertanian Kota Palopo. Saya kerja begini Pak. Ada kemarin programnya pemerintah Pak, pencanangan 1 juta cabai, saya yang kerja itu. Jadi penyemaian cabai Pak, alhamdulillah saya sudah menyemai sekian juta yang saya semai mengenai cabai. Dan saya amati betul Pak bagaimana media tanamnya. Yang perlu ada media tanamnya. Jangan hanya menyemai saja bilang anu syate tidak sia. Tuh. Tapi kita melihat Pak daripada kemasannya dia ada standarnya Pak. Standarnya ini ya berfokus lagi pada media semainya. Ada sini Pak banyak ada sekam kita bakar Pak, itu kita campur di medianya 1:1 saja dipakai untuk penyemaian. Upayakan ya pakai wadah talang kah, baru kita lakukan buat pembibitan begitu Pak. Ada yang dentuk kira guru nah numpul di bag itu bagus Pak begitu. Atau mau yang kayak di Topaga sana ya isi dulu plastik es mana potong-potong itu. Jadi dari kita Pak atau mau beli namanya potret. Ada tuh potret Pak, dia memang tersedia. Kotak-kotak. Tinggal dimasukkan media tanam. Dan nanti kalau penanaman dapat tinggal dicungkil. Bawa dinjun. Isi media tanam. Media tanam yang kita sudah racik tadi saya bilang. Dari tanah yang upayakan Pak, tanah yang berpasir. Nanti biring-biring salu. Balo. Atau tanah yang steril Pak, tanah yang steril itu yang di pinggir bambu. Ya pinggiran bambu Pak, itu tanah steril. Ya, itu kita ambil. Jadi itu kita campurkan sekam bakar. Terus Pak kita tabur di sini. Mau satu kali tapin. Kalau ini Pak satu kali tapin jiki. Tidak semai di sini tunggu bibitnya tumbuh sampai 6 daun 8 daun baru pindah tanam. Itu. Tapi itu singkatan tanam pindah. Iya. Karena kalau tabela sana padi kalau tabela. Sampai tanam pendek. Nah itu panayayat. Jadi di sini Pak langsung saja kita letakkan satu-satu bijinya ke sini. Terus jangan terlalu dalam Pak, sampai sini saja, mungkin ada spasi sekitar setengah senti atau 1 senti, baru kita tutupi lagi Pak. Saya enggak. Iya, tutupi. Terus setelah itu Pak kita kasih daun pisang. Daun pisang saja Pak. Kalau tidak ada mungkin daun pisang, kita mau pakai, kita langsung saja pakai mulsa Pak. Itu hitamnya kita kasih di dalam. Mulsa kita potong, kasih dalam. Lagi kasih mas sawi Pak. Cukup saja 2 hari kita seperti itu Pak, baru buka. Misalnya Pak pertumbuhannya itu akan seragam. Jadi itu Pak sudah saya jelaskan. Sudah pertumbuhannya seragam, daun sudah 6 daun, tanamannya sudah ada 6 daun atau 8 daun, baru kita lakukan pindah tanam. Ya, jadi seperti itu. Terus yang kedua Pak, pindah tanamnya. Dan mungkin sudah terbiasa Pak, ini kan dicungkil Pak. Cungkil kasih masuk dalam media di bedengan. Jadi pindah tanamnya itu Pak jangan dilakukan kalau matahari lagi terik Pak. Upayakan dari jam 6 saja Pak sampai jam 10 jam 8 ya. Sore hari baru. Kalau mungkin ya bisa sore hari Pak. Baru itu cabangnya kan dia cabang ngikut toh. Ndak. Cabang apa itu? Indah maksudnya ndak dari bawah. Dia cabangnya ada batang tingginya baru. Dia enggak seperti ada yang cabai itu yang langsung berumpun, dia cabangnya dari bawah ke atas kan begitu. Maksudnya saya begini, kalau bisa itu kan punya produk sendiri, brand sendiri. Nah, itu maksudnya itu yang disampaikan ke petani, cara-caranya itu ya, cara tumbuhnya bagaimana. Terus kan biasanya kan beda-beda, dari kayak cabai ini beda, apalagi kalau yang karena saya juga sebenarnya biasa ikut cabai, cuman jarang Kak kalau Asia tuh biasanya saya cakra
Lebih suka ke situ. Bukan tidak suka siang. Apa namanya? Panamera. Panamera. Nah, itu kalau misalkan kayak begitu, jadi saya minta mungkin yang begitunya dek disampaikan. Iya. Sudah tangkap Bu. Terus ini tadi pertanyaannya Aji. Biasanya kan kalau sekitar 1 tahun itu biasanya itu cabai banyak ada mie tangkainya Masih yang tumbuh, tidak tetapi produktif. sudah tidak Itu ya caranya itu biasanya kan dia kasih bertahan bisa sampai 3 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun itu cabai kalau terus dipangkas terus habis panen dipangkas lagi, habis panen dipangkas lagi. Sama kah modelnya kalau cabai-cabai begitu? Karena biasanya Sudah tangkap Bu. begitu. Triknya ya. Mengenai pembedaan benih Bu. Benih itu ada 2, ada hibrida. Karakteristik itu Bu, Pak, saya tahu sekali. Iya, itu Mengenai makanya. pertumbuhannya. Yang paling tercorak sekali pada dia itu pada buahnya yang kadang ada hitam-hitam itu. Mengenai itu ya. Makanya Mengenai yang saya pertama tadi Pak, itu beda sendiri, antara hibrida dengan inbrida. Tahu. Itu mengenai tadi bisa bertahan sampai 1-3 tahun itu benih kayak itu nih Pak, si gantung bisa. Si gantung kan bukan dia hibrida. Hibrida diperuntukkan untuk memang satu kali musim kayak gitu. Iya. Itu jadi kalau inbrida boleh Pak dipakai itu lagi. dia tergantung kita perlakuan tak mau kasih sama hibrida tergantung kita. Kalau mungkin bilang matua mite lah di selemo itu tergantung kita. Jadi lagi-lagi Pak, maksud benih saya secara umum jelaskan sama. Paritasnya itu. Saya jelaskan Ki, benih secara umum sama. Kalau dia hibrida Pak sama sifatnya hibrida. Kalau inbrida Pak itu beda lagi. Itu inbrida kalau mungkin kayak di padi ciherang padi bisa ditanam kembali. Begitu modelnya inbrida. Sedangkan hibrida Pak tidak bisa maksimal ditanam kembali. Bisa ditanam namun hasilnya tidak maksimal lagi. Bisa ditanam 2 kali. Iya. Itu Pak, itu kekurangannya untuk membedakan daripada bagaimana benih dan mungkin benihnya saya dan ini kan teratas yang Bapak tanam itu si gantung dengan rintah. Satunya hibrida, satunya bukan, pasti itu berbeda Pak. Mungkin nanti hasilnya di panen pertama sampai kesekian, mungkin ke-4, ke-5 sama, selebihnya berbeda Pak. Mungkin yang satunya sudah rontok daunnya, yang satunya masih bisa tumbuh. Karena Bapak Ade tadi bilang saya sudah berhasil dalam masalah ini cabai. Jelaskan saja cara pengolahan Ini masalahnya tinggi sehingga loh, berhasil. ini 1 sampai Itu saja. setengah meter, Iya. 1,5 meter. Itu saja Jarak kami tanam. minta. Oh, tinggi ini. Kan semua sama. Cuman ada pengolahan saja sampai Asal lampura berhasil. dipanen aja itu. dipangkas. Oke, Modelnya nanti. diperhatikan. Iya. Jadi yang pertama tadi saya jelaskan Pak, benih itu sama Iya. dari segi Ya. produk cabai, Ya. masing-masing benih pasti ada juga perbedaan kualitasnya. Ya. Yang ada bilang antivirus lah, apalah dan Nah, itu yang sebagainya. kami mau tunggu. Itu yang- bagaimana sistem Iya. pengolahannya sampai kita berhasil. Ada penyakitnya begini, kita olah begini. Dia bawa brand. Oke Nah, Pak. itu yang kita mau terima itu. Itu Mia. Jadi contoh saja. Tahun lalu kan saya menanam cabai yang dari Sopeng. Bukan salah 2 istilah kalau di Sopeng. Nyampur. Ada namanya. Eh, Apa namanya itu warna ungu. Dan telan itu Pak. itu kelebihannya karena saya orang pemalas. Bukan pemalas. Terlalu sibuk, jarang saya rawat itu. Ternyata dia tahan lanu, tahan penyakit. Dia, asal dia Ya. berubah warna. Yang dari Sopeng apa namanya? Tampaning. Tampaning ya sejenis salah 2. Hampir sama karena ciri-cirinya juga sama. Itu tahan penyakit. Karena saya orang jarang. Ya, saya Sistemnya sampai berhasil kita mau ikuti. Ya oke, terima kasih Iya. Pak. Jadi ini referensi umum yang sudah ada orang berhasil Iya, yang iya. saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama itu Pak, mengenai itu Pak tadi pertanyaan tak, mohon maaf sebelumnya. Ya. Pertanyaan itu Pak, saya belum bisa mencap ini begini karena Iya. kondisi suhunya sana berbeda dengan sini. Ya. Itu yang pertama. Ya, syarat tumbuhnya. Terus matahari. Oke, yang pertama tadi Pak, olah lahan tak. Anu tak gini. Karena kita pakai mulsa, kita mengurangi penyakit antara mulsa. Karena penyakit itu sama penyakit itu Pak paling banyak di tanah. Dari hasil penelitian 85% hama penyakit itu ada di tanah. Iya. Jadi itu kita sterilkan dulu tanah. Itu kita sebelum menanam Pak 3 hari sebelum tanam kita Dolmit. aplikasi namanya bahan aktif menkoset ke lahan saya dulu. Jadi itu yang pertama. Terus
Yang kedua kita buat bedengan. Di dalam bedengan itu Pak kita belah dua. Misalkan contoh bedengan seperti ini. Tadi kita belah di sini Pak. Belah dua. Bedengan sebelum kita tutup, kita masukkan pupuk kandang atau pupuk kompos di bawah. Terus di tengahnya itu Pak pupuk kimia NPK Ponska yang agak murah tengahnya. Terus di atasnya itu Pak kapur pertanian atau kapur dolomit. Fungsi masing-masing ini Pak, kenapa kasih pupuk dasar seperti itu? Pertama, pupuk organik itu dia lama tercuci Pak, dan lama diserap kandungannya ke tanaman. Namanya dia slow release, lambat diserap ke tanaman. Terus ini kimia Pak, fungsinya memang dia bagaimana menyediakan makanan di dalam tanah sebelum nantinya perakaran dari bibit ini masuk ke dalam tanah dalam bedengan tersebut. Terus kenapa kita pakai dolomit atau kapur pertanian? Situ Pak, pertama fungsinya dia penetral tanah. Unsur hara dapat terserap ketika tanahnya itu dalam kondisi netral. Jadi itu Pak, jadi gitu mungkin bisa dicek dulu. Yang saya pernah dicek pH-nya tanah apa Pak? Belum. Jadi itu. Jadi perlu dicek dulu Pak supaya kita bisa tahu totalnya berapa dolomit yang kita gunakan dalam per lokasi. Kita ambil dulu beberapa titik, misalkan ini Pak, kita ambil mungkin sekitar 8, kita ambil, baru kita nanti lihat Pak berapa pH-nya. Situ Pak bisa keluar nanti berapa kilo yang kita butuhkan untuk lahan seperti ini. Begitu. Mungkin nanti bisa menghadap Pak ke penyuluhnya tentang hal demikian. Jadi itu fungsinya tadi penetral tanah. Dan yang kedua dia sudah mengandung Pak pupuk makro, dan makro itu pada dua. Makro ada namanya makro primer, ada namanya Pak makro sekunder. Kalau primer itu Pak ada namanya itu yang kita pakai N, B, K. Kalau sekunder itu Pak dia A, CU. G, dengan S. Jadi ini adalah unsur hara makro Pak. Bagi dua ada makro primer dengan sekunder. Jadi di dalam kapur dolomit Pak biasanya paling umumnya mengandung ini, mengandung kalsium oksida dan magnesium oksida. Dia plus Pak penetral tanah mengandung juga. Nah, kalau misalkan mau kita tambah Pak, bagaimana pembenar tanah ya kita belikan tadi Pak. Tanah. Apa namanya itu? Asam umat. Asam humat, eceng gondok. Umat. Oke, buat Kak. Dan beriki juga Pak yang ada trichodermanya. Itu mengantisipasi Pak jamur yang tidak butuhkan. Derma yang Di antara jam 9 jam 6 sampai jam 9.